Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. Saya belum ingin langsung ke Ar-Rahman, tapi masih ingin bersama Al-Qamar, mobil khusus terkait dengan apa yang disebut dengan ayyamillah. Wadzakirhum bi ayyamillah. Kata ayyamillah secara makna al-am, ya, semua hari yang bersejarah. Ya. Jika ibu-ibu 10-15 tahun yang lalu menikah, ya, ijab kabul, itu juga termasuk min ayyamillah. Dzakirhum bi ayyamillah. Ya, tentu semua ayyamillah, ya, kalau kembali ke ayat ke-52, ya, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi wa kullu syai'in fa'aluhu bis zubur ini mirip ayat kullum fi kitabim mubin. Ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Sebentar lagi siapa yang akan memimpin negeri ini, pada hakikatnya wa kullu syai'in fa'aluhu fis zubur. Semua sudah tercatat. Fulan, apakah fulan nomor 1, fulan nomor 2, fulan nomor 3. Itu yang dimaksud dengan kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Di sini ada pelajaran tentang takdir. Kalau sudah ada catatannya fi zubur atau fi lauhil mahfuz, ya, ngapain kita berusaha? Ngapain kita berdoa? Mau berdoa maksudnya A, kalau di fizuburnya B gimana? Mau berjuang mati-matian kalau fizuburnya C gimana? Ya, sinilah pentingnya kita belajar tentang bagaimana rahmat Allah. Karena itu di ayat berikutnya Allah menjelaskan dirinya Tuhan yang luas rahmat. Betul, sudah Zubur sudah ada ketetapannya dalam Lauhul Mahfuz. Kan masih rahasia. Kamu nggak tahu. Bahkan kalau saja ada seorang dukun mengatakan si B, si C, si A, itu tetap tidak bisa diterima. Karena itu pasti hanyalah bisikan dari syaitan.
inna nastariqus sam'a fa'atba'ahu syihabum mubin. Jadi inilah hikmah Allah memberikan satu amalan bagi manusia, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang bertakwa itu salah satu indikasinya adalah beriman dengan al-ghaib. Al-ghaib, salah satu al-ghaib itu ya ini, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Semua yang ada di alam semesta ini sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Karena ghaib, ya, maka kamu harus apa? Harus beroptimis, harus berusaha menyesuaikan dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya ana inda dhanni bi abdi. Ketika orang-orang beriman itu perasaannya, cita-citanya, doa-doanya, kegiatan-kegiatannya mengarah kepada, ya, katakan pemimpin A misalnya, yang kita tidak tahu apakah pemimpin A itu ada catatannya enggak di fa'alu fi zubur, ya, maka tidak mustahil apa yang diinginkan oleh manusia itu merubah apa yang ada di fa'alu fi zubur itu, ya. Peluang berubah itu ada, disebut di surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u yuthbit, ya. Allah punya hak untuk merubah, punya hak untuk tidak merubah. Ya. Karena yang berdoa bukan lagi 10-20 jutaan manusia berdoa, 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 berdoa. Bisa aja yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ataupun sebaliknya, semua berdoa, semua udah berusaha. Ternyata, ya, yang ada di Zubur itu pemimpin yang lain. Ya. Maka orang beriman harus menyiapkan keimanan, ya, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apakah keimanan innallaha yaf'alu ma yurid, innallaha yahkumu ma yurid, ya, inna rabbaka fa'alun lima yurid, bahwa bukti orang beriman kepada Allah, kamu merelakan Allah maunya apa aja. Ya. Perlunya keimanan apa yang disebut dengan, ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairu wa asa an tuhibbu syai'a wa syarru. Ya. Ya, katakan menyesal, sedih, cukup itu sebagai menyesal kesedihan yang sifatnya manusiawi. Apa yang dimaksud dengan manusiawi? Ya, ya jangan lama-lama, ya. Ibarat seorang yang berkabung tinggal oleh keluarganya, ya, itu kan oleh Rasulullah kasih batasan 3 hari. 3 hari kamu harus berusaha move on dengan kehidupan barumu, ya. Oh berat, ya cobalah berzikir, cobalah, ya. Tapi kita rela betul dengan apa yang terjadi. Segala yang tidak kamu sukai itu bukan berarti udah, ya, udah selesai. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul. Ya. La'alla al-khaira yakmun fi syarr, kata ibunya Imam Malik, ya, Imamul Madinah,
ketika dirinya baru hamil sebulan, ditinggal oleh suaminya, menghilang, pergi karena kecewa dengan istrinya. Bisa dibayangkan seorang wanita dengan pernikahan yang baru, ya, kemudian baru hamil, ya, tiba-tiba ditinggal. Tapi wanita salihah ini punya prinsip yang diabadikan oleh sejarah. Ucapannya la'allal khaira yakunu fisyarr, ya. Semoga akan menghasilkan kebaikan di balik hidup yang pahit ini, ya. Ini sebetulnya merupakan ringkasan daripada wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Maka dia ridha kepada semua yang terjadi, ya. 25 tahun kemudian kejadian yang pahit ini menghasilkan anak, walaupun bersama orang tua yang istilah sekarang single parent, ya, menjadi, ya, ulama mendunia dan sampai sekarang orang masih menikmati ilmu. Begitu juga Al Imran, dia menazarkan apa yang ada di perut agar menjadi bayi yang siap untuk menjadi aktivis Al-Aqsa. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul. Yang lahir malah bayi perempuan, dikasih nama Maryam. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitan. Manusiawi, ya. Ya sedih, ya. Tapi keimanan harus hadir dalam hal ini. Ridai Allah, yakinilah Allah punya maksud yang terbaik. Ternyata benar. Dikasih anak perempuan untuk menghasilkan Nabi Ulul Azm yang disebut dengan Isa bin Maryam, yang ternyata tugasnya lebih dari sekedar, ya, perannya lebih tinggi daripada sekedar menjadi muharraran, ya, hamba Allah yang fokus mengurus Al-Aqsa. Ternyata ya Nabi, ya Rasul, ya Mujahid, dan nanti akan menjadi mujahid Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran di akhir zaman, dan seterusnya. Ya. Begitulah wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Ini harus kita hadirkan dalam kehidupan kita semua sebagai umat Islam di detik-detik perubahan kepemimpinan negeri ini, ya. Yang penting Allah sudah tahu di dalam doa kita, Allahumma inni, seperti doa Rasulullah, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau angkat pemimpin yang tidak takut kepadamu, tidak punya iman, dan tidak sayang kepada rakyatnya. Wa la yarhamuna. Nah, aslinya pemimpin itu bagi rakyat bagaikan ayah, ya. Harus sayang, ya, seperti kata Umar ketika, ya, ketika perutnya keroncongan berarti lapar, maka dia katakan kepada perutnya, karkiri awlatu karkiri, silahkan kamu keroncongan terus atau nggak usah keroncongan, aku nggak bakal makan sebelum aku dapat laporan bahwa rakyat semua sudah beres urusan. Ya, lagi-lagi kalau aduh, kalau harus seperti ini berarti nunggu seperti Umar dong. Terus nunggu orang seperti Umar. Wallahu a'lam, ya. Apakah apa yang ada ini sudah sekali berumar, ya. Tapi kan kita disuruh berdoa. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Ya Allah, aku
berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Mentalnya masih kayak anak kecil. Ya. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Disebut la'ibun ketika manusia itu mentalnya kasubian kayak anak kecil. Sufaha nah itu mentalnya lahwun. Ya. Sufaha itu bisa juhal, sufaha itu bisa bermental kafir seperti ayat sayaqul sufaha itu kan tafsir khusus sababnya adalah al-Yahud. Ya. Sedangkan ala innahum humus sufaha tafsir khusus sababnya adalah al-munafiqun. Jadi Allahumma inni a'udzubika min imaratus sibyani was sufaha itu luar biasa bagaimana pedulinya agama ini agar orang beriman melek politik, melek ya pemimpin mana sih ya, ya sehingga apabila la sama Allah apabila Allah belum izinkan maka kita sudah paham ya sudah paham oh belum diizinkan ya berarti memang masyarakatnya masih kasubiani wasufaha berarti masyarakatnya masih masyarakat kasubian wasufaha ya. Sedangkan SOP-nya yang berlaku wa kadzalika walli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Pemimpin itu menyesuaikan dengan kondisi rakyatnya. Ya. Ya kalau diakui berarti kita ini dong. Ya. Berarti kita istilahnya berdoa untuk sesuatu yang belum laik dalam doa. Nggak ada laik, nggak laik. Ya. Nggak ada logis, nggak logis. Berdoa, berdoa aja. Ya. Nggak ada istilah kok orang model saya mintanya surga ya kan malu sebetulnya ya yang minta surga itu orang Gaza itu pantas tuh minta surga ya apa bersabar ya nah kayak kita tidur lagi main lagi ibadah ala kulli hal minta surga tapi karena Allah itu Ar-Rahman nggak peduli ya mau pantas nggak pantas minta aja karena Allah itu Ar-Rahman. Karena Allah tuh senang kalau dengar hambanya mengiba-iba. Tolong begini, tolong begini. Ibarat seorang ibu kalau anaknya mengiba-iba, apalagi pakai nangis, memang tega. Nggak ngasih. Ya. Apalagi fama baluka billahi azza wa jal. Ya. Hambanya minta lagi, minta lagi, minta lagi. Jadi kita berdoa betapapun kelaikan-kelaikan itu belum seimbang, ya, maka kita berdoa dalam kerangka tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdoa karena kita meyakini kemahasucian Allah ya, dalam arti menyanyiakan doa-doa hambanya padahal dia sudah mengatakan ud'uni astajib ya. Bahwa ala kulli syai'in qadir kita berdoa dalam kerangka keyakinan kita bahwa kemahakuasaan Allah bisa ya bisa melampaui sunnahnya sendiri ya. Sunnahnya api itu ya akan menghanguskan apa saja yang tapi Allah katakan kepada api kamu harus adem dan memberi keselamatan kepada Ibrahim qulna ya narukuni bardaw wa salaman sehingga ya insya Allah nggak ada yang salah daripada doa-doa kita
yang sungguhnya doa-doa itu sudah merupakan cerminan, ya, kesadaran berpolitik secara Islam, ya, bahwa saya nggak ada urusan apa-apa dengan A, ya, sehingga saya harus mendoakan si A ini, ya, harus menjadi pemimpin, ya, saya nggak ada deal apa-apa, ya. Mungkin yang mendoakan calegnya juga begitu. Saya nggak ada deal apa-apa. Memang kalau dia jadi, saya mau dikasih apa? Nggak ada. Saya cuma karena dia ini orang beriman, karena dia ini insya Allah orang ahlus sholah, ya, yang rajin sholatnya, ya, insya Allah orang ini kalau mendapat jabatan, jabatannya pasti akan digunakan untuk ketaatan. Karena itu Allah katakan, kullu syai'in fa'alu fi zubur, ya. Bahkan yang fi zubur itu sampai hal yang terkecil-kecilnya, ya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dalam hal amal-amalnya, ya, juga berlaku wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ya. Istilahnya dalam apa, dalam proses perubahan pemimpin ini mungkin ada yang cuma bisa berdoa, mungkin ada yang berdoa plus infak, mungkin ada plus infak plus tenaga, mungkin dari tenaga ada yang nggak berhenti-berhenti selama 75 hari, ya. Ya, habis tuh badan, ya, berbuat ini, wa kullu saghirin wa kabirin mustatab. Karena itu menjadikan prinsip ini, keimanan ini dalam segala hal, ya. Kalau besarnya nggak bisa, raihlah kecilnya. Sampai para ulama mengatakan nanti di hari kiamat, ya, banyak manusia yang beriman itu ketika menerima catatannya, ya, menyesali wa kullu saghirin, menyesali amal-amal yang kecil. Ya, apa yang maksudnya menyesali? Menyesali dalam arti sebuah perasaan. Coba ya, catatan amal saya itu penuh dengan kalimat istighfar, katanya. Karena apa sih susahnya istighfar? Coba penuh dengan tasbih. Karena apa sih susahnya? Betapa ringannya bertasbih ini. Tapi seringan itu nggak ada atau sedikit catatannya di dalam amal sholat. Inilah yang disebut dengan wa kullu saghirin wa kabirin mustafa. Ya. Bagi orang beriman, saghir dan kabir itu dua-duanya menjadi sesuatu yang berusaha untuk diraih, terutama saghir, ya, karena gampangnya diraih, ya. Ibarat ayat al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyat. Al-baqiyat itu tafsir khususnya, ya. Kalau tafsir umumnya kan segala amal soleh itu pahalanya sudah ditetapkan. Khususnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa pakai kata khususnya? Ya. Kenapa khususnya bukan sholat, bukan jihad, bukan haji dan seterusnya? Iya, karena semuanya itu masuk kepada kabirin. Kalau sekedar bertasbih namanya sogirin. Sehingga, ya, ayat itu semacam teguran keras. Ya. Wahai hambaku, bolehlah kamu nggak bisa beramal soleh yang apa, yang besar-besar, yang keren-keren. Masya Allah, jadi calon presiden, jadi calon menteri, oke lah nggak bisa, ya. Tapi sekedar bertasbih apa susahnya, ya.
sekedar berzikir apa susahnya, ya. Yang ternyata di balik kecilnya itu kalau dilakukan sering tiap hari bertahun-tahun dia jadi besar, ya. Ya, kata pedagang, ya, jualan beras itu untungnya dikit banget, ya. Ya, kalau yang kiloan itu katanya untungnya itu per kilonya cuma 5 perak, mungkin sekarang 10 perak, ya. Ya. Jadi kenapa kok pada jualan? Ya emang kecil, tapi kali kali pembelinya sekian ribu ya jadi gede, ya. Ya, kali sekian bulannya ya jadi gede, ya. Kali sekian tahunnya jadi gede. Memang per bulannya kecil, per kilonya atau per liternya kecil, perkaliannya itu besar, ya. Begitu juga sahir dari zikir-zikir kita, ya. Sesekali Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, sesekali subhanallah bihamdih, sesekali astagfirullah dan seterusnya, ya. Kecil, ya, tapi kali berapa jam, kali berapa hari, kali berapa bulan, kali berapa tahun, ya. Maka walaupun sahir itu ternyata bisa menjadi kabir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terutama prinsip seperti ini untuk mengcover kekurangan-kekurangan yang ada, ya. Ya. Bagi sebagian orang bersyukurlah jika dosa kabirnya enggak, ya. Tapi dosa sogir kan terus. Maka para ulama mengatakan, ya, berkhusus Imam Nawawi, ya, setiap sogir yang kamu langsung istighfari, langsung kamu apa imbangi dengan amal soleh, itu sesungguhnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya sehari ini sogirnya, ya, sogirnya ada 100, ya. Sogir sayyi'ahnya 100. Sogir hasanahnya 1000, 2000, ya. Ya wajarlah jika manusia itu insya Allah selamat, ya. Hanya karena fokus kepada sogir, ya. Rasulullah mengatakan ketika kamu akan tidur, ya, kemudian kamu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua dosa-dosa sepanjang hari itu sudah dihapus oleh Allah sejak kamu merem. Ya, dan itu baru dari 3 zikir tadi, ya, tahlil, hauqalah, tasbih. Ya. Belum zikir lagi. Belum kalau kamu bangun zikir lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Dan seterusnya alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirli, hapus lagi, ya. Ya, maka, ya, jangan pernah meremehkan sesuatu yang disebut dengan sohir untuk dilakukan jika kita belum bisa yang kabir. Kemudian karena sohir dan kabir yang terus tercatat itu, maka manusia akan berada di dalam posisi muttaqin, ya, yang akan diberi balasan dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tapi tidak diungkapkan dengan anhar agar maknanya bisa tersambung dengan yang lain. Bahwa nahar dalam bahasa Arab itu juga bisa bermakna as-sa'ah, ya, bisa bermakna keleluasaan dalam kehidupan, ya.
Wabil khusus leluasa di dunia ini, ya, agar manusia kuat dalam menghadapi ujian kehidupan. Nahar juga bisa bermakna adhiya, cahaya. Agar apa? Agar terjaga dari kesesatan. Karena aslinya nggak mudah bagi manusia untuk melihat, oh iya ini benar, oh iya ini salah. Karena setiap manusia bisa punya pandangan sendiri-sendiri. Ya. Dari situ ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kenapa ada doa ini? Tunjukkan kepada kami mana yang betul-betul benar ya Allah. Karena manusia lemah dalam bab ini. Ya. Tapi kalau kamu selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dalam saghirin wa kabirin, insya Allah kamu diberi nahar. Akurasi melihat yang benar dan yang salah. Betapapun yang salah itu dikesankan benar dengan berbagai macam cara yang canggih, ya, karena punya cahaya, insya Allah manusia terselamat. Enggak, yang benar pokoknya ini. Silahkan kamu ngomong apa saja. Ya. Karena memang salah satu kemarahan ahli nar kepada pengajak-mengajak kesesatan itu dengan mengatakan innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Ya, halaman kedua surat As-Saffat. Kamu sih dulu datangnya dari sebelah kanan kami. Maksudnya gimana sih ini? Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Ya. Qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaikum min sultanin illa qaumun taghun. Ya. Jadi ini hanya bahasa kiasan, biasa bahasa majas. Maksudnya ya, kamu sih dulu kalau mengajak kepada kemungkaran, kesesatan, penyimpangan, pandai mengemasnya, ya, pandai berargumennya, pandai menghadirkan data-data, pandai menjelaskan dampak-dampak positifnya. Jadi yang batil itu kalau caranya begitu orang bisa tertarik. Ya. Sebaliknya yang hak, ya, kalau cara penyampaiannya tidak diusahakan sebaik mungkin orang nggak tertarik juga. Walaupun ada orang sama hak itu, ya, sudah tertarik walaupun dengan cara seminimal mungkin. Kenapa? Karena dia punya nahar. Nahar dia cahaya, ya, yang Allah berikan untuknya untuk melihat yang benar itu benar, ya. Walaupun hanya diikuti oleh istilahnya orang-orang gembel, ya. Di zaman Rasulullah SAW ada orang nggak bisa menerima dakwah Rasulullah itu karena apa? Rata-rata pengikutnya orang gembel semua istilahnya, ya. Orang kelas bawah, budak, pembantu, orang miskin. Tapi kalau yang punya cahaya, bodoh amat. Yang benar-benar aja. Ya. Itu pentingnya nahar. Jadi nahar itu akan diberikan oleh Allah kalau ada ketakwaan. Ketakwaan fi saghirin wa kabirin. Ya. Itulah pentingnya anak disebut dengan nahar, ya, tidak anhar, biar tidak memiliki makna khusus sungai. Kalau sungai lebih kepada kenikmatan, ya, kenyamanan perasaan. Tapi bahkan dengan nahar bisa as-sa'atu wadhiya, keleluasaan dan cahaya melihat yang benar dan yang batil, ya. Terutama manusia ini, ya, akan goyah melihat al-batil wal haq, ya, karena jumlah pengikutnya. Bisa cenderungnya kan ini yang banyak ini. Padahal walaupun diikuti banyak orang, kalau batil ya batil aja. Ya. Nah, karena itu dakwah
berperan bagaimana yang hak itu diikuti oleh orang yang banyak, ya. Biar bagi orang-orang yang lemah itu ketika dia ngikut yang banyak, maka yang banyak itu sudah yang hak, ya. Maka potensi itu disebut di surat Al-Maidah, qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith, ya. Nggak sama antara yang jelek dan yang baik. Walaupun yang jelek itu pendukungnya mayoritas. Ya, ya, mungkin ini salah satu catatan sistem demokrasi. Ya. Demokrasi itu dalam beberapa hal, ya, ya bisa bersesuaian dengan Islam, tapi dalam hal seperti ini ya nggak sesuai. Semuanya tergantung jumlah pendukung. Pokoknya kalau jumlah pendukungnya banyak, ya, minal mufsidin wa minal zalimin wa minal kafirin, pokoknya wa minal mujrimin, pokoknya ngumpul semua banyak, kelas itu yang berhak, ya. Ya, Islam nggak bisa begitu, ya. Baik tetap baik walaupun nggak disukai banyak orang, ya. Dan manusia pada akhirnya akan merasakan dampak ini, ya. Dampak segala sesuatu itu ditentukan jumlah pendukungnya, dan ternyata kalau jumlah pendukung ya bisa direkayasa, gimana pendukungnya banyak, ya. Bisa dipaksa, bisa dimanipulasi. Secara Islam enggak, pemimpin itu harus dilihat bagaimana istilahnya. Kalau di sini pemimpin itu dilihat dengan maq'adi sidqin, ya. Maq'adi sidqin itu artinya kedudukan yang baik, kedudukan yang mulia, baik di dunia dan di akhirat. Bahwa orang yang bertakwa itu punya maq'adi sidqin, ya. Kedudukan yang baik yang diridhai di sisi Allah yang Malik, ya. Malik itu sifat Allah yang sama dengan Malik, dengan Malik, Malik dengan Malakut. Allah menyebut dirinya Maha Kuasa, Maha Memiliki, Maha Maha menjadi penguasa yang enggak ada batasannya. Itu kadang menyebutnya dengan Malik, dengan Malik, ya. Ataupun dengan Malikal Mulk, walillahumma Malikal Mulk, ya. Ya, tentu ketika diungkapkannya dengan Malik atau Malakut yang hurufnya lebih banyak, maka makna penegasannya sebagai maha kuasanya juga harus dipahami lebih kuat, ya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, bahwa Nabi Ibrahim betul-betul melihat kemahakuasaan Allah yang sangat luas, ya. Maka siapa yang bisa merasakan malakutas samawati wal ard, ini di surat Al-An'am, insya Allah dia waliyakuna minal muqinin, menjadi orang yang yakin, ya. Begitu juga orang yang bisa merasakan kemahakuasaan Allah yang luas, nggak terbatas, ya. Memang diri orang seperti saya ini bagaimana mungkin bisa berhaji, ya. Buat makan susah, buat tinggal susah, sandang pangan susah. Tapi berdoa aja, ya Allah takdirkan tahun ini saya haji. Kalau nggak tahun ini, tahun depan, terus saja minta berdoa haji. Nah, itu insya Allah orang yang beriman dengan Malik, beriman dengan kekuasaan Allah yang nggak terbatas, ya. Tapi kalau masih, saya mau berdoa ya nanti ya, tapi kalau sudah penghasilan saya sebulannya 25 juta, baru minta ya Allah tolong takdirkan saya haji. Ya, ya wajar lah, ya. Tapi dalam kondisi kamu secara akal nggak wajib, nggak mungkin naik haji. Tapi berdoanya, ya Allah takdirkan aku haji ya Allah. Ya.
walaupun kata manusia berhaji sekarang eh, minimal 300 juta, ada yang 1 miliar kalau yang ya yang haji super khusus itu ya. Ya. Betul, itu jumlah yang besar bagi kami yang lemah ini ya Allah, tapi bagi kamu ya Allah, wah itu uang setetes doang kali ya. Kurang dari setetes ya. Memang kekayaan Allah itu walillahi khazainus samawati wal ard. Ketika itu menghasilkan sebuah doa yang dengan penuh keyakinan ya, dengan sebuah perasaan bodoh amat mau diterima atau enggak. Pokoknya dia kan nyuruh saya minta, ya saya minta. Ya, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Ya. Ya saya minta ya. Maka itu insya Allah sudah menunjukkan adanya iman kepada Allah sebagai Malik yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, yang nggak terbatas, masuk akal nggak masuk akal, sesuai dengan sunnatullah atau nggak sesuai dengan sunnatullah, dia tetap yakin. Ya. Muqtadir juga begitu. Muqtadir itu sama dengan qadir secara terjemahan, secara makna. Muqtadir itu ya, juga ya, kemahakuasaan Allah yang nggak terbatas yang terjadi di alam semesta. Ya. Maka siapa yang keimanannya kepada Allah Maliki Muqtadir, maka dia nanti akan berada di maq'adi sidqin inda Maliki Muqtadir. Dia berhak menjadi orang yang berada di sisi Allah ya, sebagai bukti kesungguhan akidahnya, kesungguhan imannya, kesungguhan doa-doanya ya, di sisi Allah yang menyebut dirinya saat itu Malikim Muqtadir, karena manusianya juga memperlakukan Allah dengan sifat ini. Malikim Muqtadir. Ya. Maka siapa yang berusaha, yang mengimani posisi ini, bahwa dirinya kepingin punya kedudukan fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, ya, maka di surat Yunus ada istilahnya ya, qadama sidqin. Ya, qadama sidqin. Qadama sidqin itu istilah orang sekarang jejak digital. Sejak jejak digitalmu itu ngapain aja itu kan sudah terekam. Ya. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih terekam lagi. Ya. Bahwa kamu yakin dengan fi maq'adi sidqin, kamu harus punya jejak digital yang mulia di sisi Allah. Qadama sidqin. Ya. Bukti bahwa kamu punya pada sidqin ketika kamu yakin dengan wa kullu saghirin wa kabirin mustaqim. Ya. Saya harus berusaha ya, punya jejak amal baik kecil maupun besar ya, di dalam keseharian hidup ini. Ya. Bahkan sebagian orang-orang salihin mengatakan terutama di tempat yang baru. Ya. Terutama di tempat yang baru. Maksudnya gimana? Ya. Kalau manusia itu katakan ya, di tempat yang baru atau momen yang baru. Di momen baru hari ini kaum muslimin nyoblos. Ya. Di momen baru ini pada masjid dia itu apa? Ya. Pada masjid dia itu niat yang baik. Saya nyoblos ini, saya ingin negeri ini dipimpin oleh orang yang baik. Kemudian nyoblosnya. Kemudian dia berzikirnya. Kemudian dia berdoanya. Ya. Apa aja yang semua dilakukan untuk suksesnya atau untuk uh, memancing ya,
takdir Allah agar negeri ini dipimpin oleh orang yang baik. Itu disebut dengan qadama sidqin. Orang lain nggak punya sama sekali pemikiran itu, ya, ya, ya bisa dimaklumi lah. Ada yang karena kebodohan, ada yang karena ideologis, ya, ada yang karena kepentingan. Ya. Jadi hari ini bagi dia hanyalah ya hari ya ya formalitas, ya hari ya memang sudah kebiasaan per 5 tahun, nggak punya misi apa, maka nggak bisa disebut dengan qadma sidqin. Ya. Apa saja yang kita harapkan menghasilkan pahala atau kedudukan yang baik, maka disebut qadama sidqin. Ya. Sehingga memang qadama sidqin itu bisa disebut dengan Al-Quran itu sendiri. Ya. Karena memang ayatnya seperti itu. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Ya, tilka ayatul kitabil hakim. Kemudian Allah katakan ya, Ubashiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin. Usahakan Quran ini menghasilkan kehidupan-kehidupan yang meninggalkan jejak-jejak yang baik, jejak-jejak yang akan mengantarkanmu kepada maq'adi sidqin. Ya. Jadi dalam Al-Quran ada maq'adi sidqin, ada qadama sidqin. Ada apa lagi? Di Al-Isra ada mudkhala sidqin, ada mukhraja sidqin. Ya. Apa itu? Ya. Mudkhala sidqin, mukhraja sidqin. Ya. Berusaha menjadi manusia yang mengawali sesuatu dengan baik dan mengakhiri sesuatu dengan baik. Ya. Apakah itu dalam berumah tangga, apakah itu dalam menempati lingkungan yang baru, apa saja, apakah bergabung dalam sebuah organisasi, usahakan ya, awalnya bagus, akhirnya juga bagus, sehingga menjadi doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya, ya. Khusus sababnya adalah doa Rasulullah saat masuk kota Madinah, ya. Jadikan ini awal yang baik dan akhir yang baik, ya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya. Ada lisan. Jadi siapa yang mudkhala sidqinnya baik, mukhraj sidqinnya baik, maka insya Allah itu yang mengantarkan dirinya kepada fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ya, ini sedikit tafsir Al-Quran bil Quran. Ya. Ada lisana sidqin. Ya. Ini menjadi doa Rasulullah, menjadi doa Nabi Ibrahim. Waj'alli lisana sidqin fil akhir. Ya. Apa lisana sidqin ini? Ya. Berusahalah untuk menjadi manusia yang selalu dikenang baik oleh orang-orang, minimal yang sekitarmu. Ya. Ada orang yang dikenang baik, ya, sepanjang masa. Ya. Ini betul-betul sana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim dikenal sepanjang masa. Para sahabat dikenang sepanjang masa. Ya. Mungkin sekelas kita ya se-RT misalnya, bagaimana se-RT orang menyimpulkan kita, iya memang itu orang baik. Ya. Itu namanya lisan sidqin. Syukur-syukur baiknya definitif. Orang itu rajin ke masjid. Sehingga rajin ke masjidnya itu menjadi motivasi sendiri. Si fulannya almarhum rajin, maksudnya nggak rajin. Ya. Dikenang apa? Oh dia dulu hafal Quran. Ya.
Lisana sidqinnya fi hifdzil. Oh dia dulu, masya Allah ya, eh, kontribusi dakwahnya unlimited, apa aja dia lakukan untuk berkembangnya dakwah. Itu namanya lisan sidqin. Lisan sidqin fil akhirin. Ya. Maka jangan sampai seperti Fir'aun. Fir'aun dan lisana kadhibin. Ya. Hanya dikenang dengan kejahatan, kenangan dengan apa pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang lisana sidqinnya baik, insya Allah dia berhak berada di dalam fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Ya. Yang utamanya adalah manusia yang hidup bersama kalamullah. Ya. Karena ayat berikutnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sehingga sebagian riwayat tilawah memang ya, antara surat itu langsung nyambung. Secara tafsir memang ini sangat kuat. Misalnya fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadirinir rahman. Langsung nyambung. Semua surat begitu ya, dibacanya langsung nyambung. Nggak ada wakaf apalagi pakai basmalah supaya sangat dikesankan bahwa satu surat dengan surat lain itu pada akhirnya sambungannya ya. Untuk bisa menjadi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, kembalilah kepada Allah yang telah menyediakan Al-Quran bagi kehidupan manusia. Ar-Rahmanu 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Demikian jamaah rahmatullah kita pada pagi hari ini ya. Maaf tidak ada tanya jawab ya, karena kita harus bersiap-siap tentunya ya. 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 Untuk itu saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار اللهم اجعلنا من المستقيمين واجعلنا من الصادقين والصادقات في مقعد صدق عند مليك مقتدر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.